Hai Hai Feb, Feb. gimana kabarnya? Kita jumpa lagi di podcast kita yang kedua by Fit and Fab Talk the Talk. So mungkin buat kamu kalau ada ide tentang podcast kita yang berikutnya, tema or anything, boleh reach kita di Instagram Looking Fit Feeling Fab. Sebelum kita langsung menuju ke bintang tamu utama kita, ya kan? Siapa tuh? Siapa ya? Tapi hari ini aku ditemenin sama Kak Ivon, kakak otot kita, ya kan? Kak Ivon, kamu gimana kabarnya? Jangan pamer dong. Jangan pamer. Ria. Harus dong. Ria harus pamer. Itu kan bikinnya kan susah ya, Fon ya. Susah banget. Terus kamu seneng nggak kamu ada di sini hari ini? Kenapa sih? Iya, deg-degan kenapa sih? Ketemu siapa sih? Kita mau ketemu siapa sih? Well, mungkin langsung aja kita panggilin narasumber kita yang utama. Kalau ini narasumber tidak utama, jadi ya Aku sudah pemain lah cadangan. ya, pemain cadangan. Enggak sih, tapi dia nemenin aku hari ini karena ini yang pertama buat aku podcast ya kan. Jadi kita sama-sama belajar, sama-sama grogi ya kan. Semoga gue nggak Bintang salah ya. tamunya aja katanya grogi loh guys. Jangan grogi. Jangan grogi. Well, anyway, kita panggil narasumber kita yaitu Kakak Ridwan Fadila yang merupakan founder atau pendiri dari Move Within, sebuah tempat fisioterapis terkemuka di Jakarta. Kasih ledak, kecil. Apa kabar Kak Ridwan? Baik, grogi ya Kak? Sedikit. Kayak Seneng lo tampang. kita lo, seneng lo ya. Gue kan udah kenal Ridwan udah lama banget ya. Dari sebelum pandemi ya Ridwan. 2019. 2019 ya, dari pertama kali Fit and Fab terbentuk sebenarnya udah kenal sama Kak Ridwan. Jadi gue udah tahu nih tampang-tampang groginya dia tuh kayak mana. Gue langsung bikin entrance point-nya buat sambil meluncur. Ambil luncur ya, untuk biar nggak grogi ya. Padahal Tapi katanya tetap masih grogi. Oke, sekarang di sebelah kita ada Kak Ridwan. Sebelah sini udah kenal semua. Oke, tapi kita sekarang ini udah kenal dong. Ini udah kenal. Masa kenalan lagi ya, bosan ya kan? Kakak otot. Sama lagi. Oke, so yang belum kenal di sebelah aku, sebelah kanan aku. Kalau gini sebelah kiri sih. Sebelah kiri aku ada Kak Ridwan Fadila yang merupakan pendiri dari Move Within, sebuah tempat fisioterapis yang aku sering banget datang. Semakin bertambah usia semakin sering datang Buat perawatan. buat perawatan. Oke, Kak Ridwan mungkin bisa diceritakan sedikit tentang tentang kapan sih mulai berkecimpung di dunia ini, awalnya itu Latar belakangnya apa dulu, latar belakangnya, terus kenapa milih sebagai fisioterapis, kenapa maunya tuh berfokus pada rehab. Wah, panjang banget ya. Iya, Pak. Start dari 2015 sih. Itu baru graduate dari fisioterapi. Lalu langsung berkecimpung di fitness industry sebetulnya awalnya. Oke. Karir pertama sebagai fitness trainer, group exercise, OTRX, BOSU, strength training, apapun, private, group, start dari sana. Cuma tetap kliennya kebanyakan orang dengan riwayat cedera. Oke. Pasca cedera, pasca injury, pasca operasi, saraf kejepit, dan lain-lain, tetap punya keinginan olahraga nih. Nah, cuma cari trainer dengan background fisio merupakan suatu keuntungan buat aku. Dan keuntungan susah juga ya? buat klien. Susah ya. PT dengan background fisio tuh jarang. Waktu itu masih Dulu, jarang. iya. Sekarang Tapi banyak. udah makin banyak dan makin blend nih. Fisio, rehab, fitness, dan pilates. Udah jadi satu circle atau habit yang bagus banget. I see, nice, menarik. 2019 mulai berkecimpung di klinik fisioterapinya. Sampai akhirnya 2022 buka brand sendiri, Move Within. Sekarang sih udah ada 3 tempat. Meruya yang pertama, BSD, dan Gading Serpong. Plus 1 tambahan studio pilates di Kedoya, Jakarta Barat. Oke. Apa itu namanya? Suka Pilates and Wellness. Tuh, yang mau cobain? Yang mau coba. Boleh loh. Tadi sebenarnya menarik banget sih Ridwan bilang kalau banyak banget ternyata klien-klien PT kamu yang ketika olahraga dia justru banyak background pasca cedera, ya kan? Dan
yang aku perhatikan juga nggak hanya background pasca cedera, bahkan sometimes they don't even know kalau mereka cedera, ya nggak sih? Ada yang aware, ada yang enggak, ya kan? Banyak banget. Banyak banget yang nggak aware. Gua aja nggak aware kan, baru lo pertama kali, makanya aku juga tertarik gitu. Nah itu karena ternyata gua sendiri nggak tahu Kalau cedera kan? kalau cedera. Apa namanya, Ridwan mengidentify ada gerakan squat gue saat itu, ya squat kan kalau nggak salah, ada gerakan squat gue yang menurut dia ini muscle-nya gue nih ada yang compensate nih, ada yang masalah nih, makanya dia nggak bisa gerak maksimal gitu. Dia di identify squat dan lunges. Even itu padahal gue instructor pound ya kan, yang harusnya gue tuh oke gitu loh di situ. Tapi dia bilang mungkin gue overuse, bisa juga ya kan, different style. Di fitness dengan Lunges lunges di di pound. pound kalau gue bilang. Itu banyak yang overstretch waktu itu plus overuse. Ya lama-kelamaan jointnya, sendinya ada masalah. Nah itu yang kita benerin. Engselnya oblak ya. Tapi tanpa perawatan gitu ya? Iya. Gitu. Nah terus Ridwan, kadang orang kan nggak tahu nih gimana sih ngebedainnya, kayak apa, kadang dia nggak tahu dia cedera nih, dia pikir Ini DOMS mungkin aja. DOMS aja nih Iya. gitu kan. Nah itu gimana tuh ngebedain antara nyeri cedera Terus ngeyakinin si klien kalau DOMS. ini bukan DOMS gitu. Ya ini aku tarik dulu ya. Oke. Memang kesadaran orang untuk menginterpretasi nyeri itu yang kita bilangnya good pain, hanya muscle soreness aja, Iya. atau yang ini bad pain dan ini cedera misalnya. Oke. Itu perlu kesadaran dulu. Kita mesti tahu nyeri itu sebagai alarm buat badan kita. Buat apakah harus rest, apakah harus lihat di area yang lain, atau ada something else yang mesti kita coba benerin. Yang paling krusial itu nyerinya, apakah menjalar atau nyerinya tajam banget sampai ada gangguan, nggak bisa gerak sama sekali atau hilang kekuatan, mobilitas terganggu. Nah itu perlu disadari banget dan harus dicek lebih lanjut. Oke. Apalagi kalau nyerinya udah lebih dari 2 hari. Kalau muscle soreness atau nyeri yang kita kadang-kadang bilangnya nyeri-nyeri enak gitu ya. Yang nyeri kadang-kadang dicari kan. Nagih ya. Kalau ada workout nggak berasa nyeri tuh nggak berasa nih Nggak workoutnya. bener nih, gitu. Kayaknya ada yang kurang nih. Nah atau nyeri yang emang kok nggak hilang-hilang, kok nggak ganggu banget, kok sampai menjalar. Nah itu yang perlu diwaspadai. Bisa dicegah tapi sebenarnya. Bisa. Itu yang juga harus kita galakan ya, harus Iya. di pencegahan itu seperti apa, karena jangan sampai nanti tunggu buat rehabnya atau pemulihan itu agak lebih susah, lebih gampang dicegah. Hal paling simpel untuk kita bisa mencegah itu apa kira-kira, Ridwan? Yang udah aku lakuin itu, aku selalu announce ke klien-klien, ke semua orang yang pernah aku temuin, harus punya rutinitas atau ritual harian, Oke. mobility training atau self myofascial release, foam roller, SMR. SMR, itu kan gampang banget bisa dilakuin di mana aja. Atau Mesti ya diajarin stretching. kali ya, mesti mereka itu sebenarnya kan hal Betul. simpel yang mungkin kalau kita sebagai instruktur kan ya kita paham, tapi Ya. maksudnya klien kita mungkin mesti kita ajarin. Betul, itu salah satu peran kita ya di fitness industri, mungkin di kesehatan, gimana caranya mengedukasi atau memberikan pemahaman ke klien-klien kita untuk bisa punya kebiasaan baik itu. Gimana harus urutannya lah, misalnya gimana cara maintain nih badan, rilisnya kapan, mobility-nya kapan, gimana harus improve flexibility-nya, strength-nya juga jangan lupa. Kebanyakan taunya dipakai, banyak lompat, high impact, tapi nggak punya fondasi strength yang mumpuni juga sama, resiko cederanya tinggi lagi. Kadang-kadang dulu gue juga gitu ya, karena ngerasa mungkin Ivon juga Sama. mungkin sebelum kita punya ilmu yang saat ini kita miliki gitu kan, dan sekarang sering kita temuin juga Ridwan gitu. Jadi mereka pikir cuma keseleo doang nih, terus didiemin. Karena dia merasa udah makin lama enakan kok, tapi nanti nih kira-kira beberapa lama kemudian suddenly mulai tuh kerasa tuh Sakit pain itunya. Nah sebenarnya kapan sih, kadang-kadang kita bingung nih ya,
ini hilang kok sakitnya lama-lama gitu. Jadi mereka merasa nggak perlu untuk mencari bantuan profesional gitu. Nah, maksudnya kapan sih sebenarnya kita tuh perlu untuk mencari seek help, mencari bantuan profesional atau ke fisioterapis misalnya gitu, or when not gitu. Ini kembali lagi, aku akan sering banget nih ngomong, kita mesti tahu dan sadar kalau ada proses cedera itu nggak cuma sekedar otot yang robek atau ligamen yang robek juga, tapi ada fungsi yang hilang. Ada strength yang turun, ada daya tahan yang turun. Nggak cukup dengan rest doang misalnya 2 minggu, terus dia bisa langsung main lagi atau gerak lagi. Yang ada risiko cedera makin tinggi dan memperburuk kondisi sebelumnya sebetulnya. Jadi nggak cukup hanya kompres terus didiemin 2-3 hari bahkan 1 minggu terus langsung aktif lagi begitu. Nggak bisa. Kekuatan betul. Kekuatan perlu ditingkatin, perlu dilatih, dan setiap resiko cedera pasti kekuatan daya tahan itu drop banget. Nah, itu kalau dibiarin makin lama makin membebani ke area sendi yang lain. Itu perlu dipahami dulu nih buat teman-teman semuanya. Nah, ketika nyerinya udah muncul, udah terjadi, kadang-kadang kita menganggap nyeri itu langsung nih nggak mau gerak lagi sama sekali. Nah, itu juga salah. Makin membuat badan kita makin lemah, kapasitasnya turun. Jadi nggak sanggup, nggak optimal buat menjaga gerak kita yang akan kita lakuin lagi ke depannya. Itu sebenarnya nyerinya hilang atau sebenarnya rasa toleransi sakit kita tuh sebenarnya yang udah bisa, oh nggak apa-apa sih, nggak apa-apa. Kalau pengalaman aku sih kayak toleransi sakit ya, jadi kayak oh ya udah sih aku masih bisa beraktivitas, jadi nggak merasakan si sakit ini gitu loh. Tapi begitu kita kondisi kayak diem aja, oh ternyata masih sakit loh, Masih gitu. ada, Iya masih masih ada nyangkut nih, gitu ya ya. kan? Iya kan sebenarnya kayak gitu kan. Gue sering banget tuh berasa gitu tuh di leher tuh sini tuh. Iya kan ketarik Kayak, gitu. udah enakan, and then suddenly dalam satu posisi ngit aja gitu ketarik lagi. Nyeri ini kan subjektif banget ya. Itu tergantung banget sama pengalamannya dia, terus pemahaman tentang rasa nyeri itu sendiri, sama beberapa hal lain seperti ini alarm badan kan bener. ya. Terus karena sifatnya subjektif, kita nggak tahu apakah benar nyeri ini ada gangguan luka di dalam badan atau hanya false alarm. Oke. Kalau dari mungkin aku boleh ya singgung definisi nyeri dari organisasi nyeri tingkat dunia nih, dari International Association buat nyeri tersendiri ini, nyeri ini. Nah, itu pengalaman subjektif dan ada emosional faktor. Dan itu akan lebih luas lagi pembahasannya nanti. Nah, karena faktor-faktor tadi, nyeri ini kita perlu cek lebih lanjut. Kalau kita yang ngerasa, paling juga 2 hari, hilang lah, ntar juga enak lagi. Faktor tadi yang di belakang itu bisa beda-beda tiap orang. Perlu ada profesional buat lihat apakah ini hanya otot yang pegal doang, atau ada robekan ligamen dan sendinya misalnya, atau memang karena postur atau karena pola gerak sehari-hari yang tinggal. Oke. Karena kan ada orang yang memang skoliosis tapi mereka nggak sadar ya. Gitu. Yes, itu salah satu faktor bagian postur. Menarik banget ya Kak Ivon ya. Percakapannya ini kalau kita nggak tahan nih bisa melebar kemana-mana. Makanya ya kayaknya memang perlu beberapa episode kayaknya ya Karituan yang membahas tentang per tema. Nanti kita bahas yang lebih detail tentang apa. Kulitnya banget Kalau sih. ini kulitnya nyeri dulu. Itu luas banget soalnya. Ya benar. Yang penting harus benar-benar dengerin badan. Kapan mesti cari bantuan profesional, rasa ganggu banget nyerinya, atau jangan juga jadi yang menyepelekan nyerinya. Yes, betul banget. Paling susah tuh ketemu orang yang denial ya. Nah tuh denial mungkin sembuh kan? Kita juga pernah denial ya kan. Ya, ini DOMS tapi sebenarnya itu bukan DOMS gitu loh, karena udah mengganggu sebenarnya gitu.